Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, halo, gue Dion. Ini cerita kedua gue di podcast Do You See What I See. Sebelumnya cerita gue itu judulnya Gadis Gangster. Kalau ada yang belum dengar silahkan dengerin. Nah, kali ini gue mau ceritain pengalaman gue lagi, di mana pengalaman ini membuat gue benar-benar merinding, benar-benar takut sejadi-jadinya. Pokoknya pengalaman gue kali ini benar-benar beda daripada pengalaman mistis lainnya yang pernah gue alamin. Jadi kejadian gue ini gue alamin kira-kira ya di awal tahun 2020 atau di akhir 2019 gitu, gue lupa. Pokoknya jenjang waktunya di antara itulah. Nah, jadi waktu itu gue itu baru banget balik jam 9. Jam 9 tuh sampai rumah. Nah, bawaannya itu pas balik sampai rumah itu kayak tuh capek banget, nggak tahu kenapa. Kayak badan tuh pada lemes gitu, kayak nggak bergairah buat ngapa-ngapain lagi gitu. Padahal yang gue lakuin di hari itu ya sama kayak di keseharian gue sehari-hari, cuma desain, terima order dari klien-klien gue untuk bikin vektor segala macam. Udah ya nggak ada yang beda lah, nggak ada yang buat gue lebih capek dari hari-hari sebelumnya gitu. Cuma nih bawaannya capek aja gitu, capek. Terus sampai rumah gue sempet kayak chatan sama teman gue, terus buka-buka sosmed segala macam, tapi lama-lama ya ketiduran aja gitu. Nah, pas malamnya gue kebangun, dan saat itu juga gue ingat kalau gue itu belum sholat isya. Akhirnya sempat bikin sadar diri dulu supaya nggak ngantuk lagi, supaya melek. Tapi tuh ada aja gitu bawaan magernya tuh ada aja gitu. Kayak udahlah nggak usah sholat gitu. Ada aja tuh perasaan kayak gitu tuh. Cuma ya udahlah, akhirnya alhamdulillah gue sholat isya. Dari mulai gue ngambil wudhu itu perasaan gue tuh udah gak enak. Kayak ada seorang yang perhatiin gue. Jadi kalau misalnya ada yang ngeliatin kalian gitu, pasti kalian bakal nyadar dong kalau kalian lagi diliatin. Even itu lu gak ngeliat orangnya siapa gitu kan, pasti bakal ngerasain kalau misalnya kalian itu lagi diliatin. Nah, pas saat itu tuh gue lagi kayak gitu tuh, kayak ada yang lagi ngeliatin gue. Nah, pas lagi ngambil wudhu tuh gue sempat tengok kanan kiri di kamar mandi gue ya. Jadi kamar mandi gimana sih, cuma sekotak gitu doang kan. Gue tengok kanan kiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa juga. Ya udahlah gitu kan. Gue lanjut wudhu lagi, tinggal kaki doang nih. Nah, pas mau basuh kaki gue inget di kamar mandi gue itu ada ventilasi yang bolong gitu, maksudnya yang kotak, terus langsung menuju keluar gitu. Nah, pas selesai gue basuh kaki, gue tuh refleks aja gitu, kayak spontan aja langsung ngelakuin gerakan cepet dan ngelongok ke ventilasi itu. Nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa juga. Jadi tuh perasaan diliatin tuh kayak ya udahlah, akhirnya hilang gitu aja. Oke, akhirnya gue lanjut buat sholat pakai sarung dan mulai sholat isya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 2:30 gitu. Nah, sholat isya udah beres. Setelah isya ya gue mau lanjut sholat tahajud. Gue nih sebenarnya sering sholat tahajud dan gak pernah mikirin apa-apa sebelumnya. Tapi di malam itu gue kepikiran salah satu short movie di YouTube karya Riza Palevi kalau gak salah ya, judulnya Makmum. Kalau kalian pernah lihat short movie itu, jadi scene-nya itu saat si pemeran utamanya ini lagi sholat tahajud, tiba-tiba di belakangnya ada makmum, ada makhluk yang ikut sholat tahajud. Nah, gue kepikiran scene sholat pada short movie tersebut.
Tapi ya udahlah gitu kan, ya udahlah bodo amat, urusan gue sama Tuhan gue. Setan dan jin ini cuma pengganggu aja gitu. Ya udah, jadi gue lakuin tahajud seperti biasa. Gue sholat tahajud 2 kali, jadi 2 kali rokaat, dua kali rokaat salam, 2 kali rokaat salam. Sholat pertama udah selesai nih, lancar-lancar aja. Lanjut ke sholat kedua. Rokaat pertama masih khusyuk seperti biasa, ya ruku sujud bangun lagi. Nah, pas sholat tahajud nih gue tuh ngelafalin bacaan sholatnya ya, supaya nggak sepi banget gitu. Ya jam 2:30 pagi gitu kan, supaya nggak iseng juga akhirnya gue lafalin sholatnya. Terus tiba-tiba pas udah mau ruku, ada aja nih yang bikin gue merinding. Pas gue lagi mau ruku, Allahu Akbar, tiba-tiba di belakang gue ada suara banyak orang yang ngobrol. Orangnya tuh kayak 8-10 orang lah, pokoknya rame gitu. Padahal di belakang gue persis itu adalah lemari. Gue tuh sholat tuh benar-benar ngebelakangin lemari, kayak jaraknya cuma ya paling 20 cm lah. Nggak ada sekat untuk orang ikut sholat gitu. Dan di kamar itu cuma gue doang sendiri. Di belakang gue tuh bener-bener lemari gitu, mentok lemari. Dan pas ruku tuh bener-bener kayak banyak orang yang lagi ngobrol. Ngobrolnya juga kayak ngobrol gak jelas, tapi itu kayak suara orang. Akhirnya tuh rokaat kedua tuh udah bener-bener mulai gak khusyuk gue. Mulai keringetan juga karena panik kan. Pas gue duduk di antara dua sujud, itu suara orang-orang ngobrol itu semakin kenceng. Bener-bener kenceng. Kayak ini orang-orang di belakang gue nih lagi pada ngobrol gitu. Kayak di belakang kalian ada orang-orang, ada 10 orang yang lagi ngobrol. Ya akhirnya gue coba tenangin dulu, tenangin diri. Akhirnya tahiyat akhir. Terus pas udah mau salam, udah di penghujung sholat gue itu pengen salam, tiba-tiba ada hembusan nafas yang ngenai tengkuk gue. Wah gila, merinding banget parah. Pas ada hembusan nafas tuh kayak ser gitu, kayak wah gila nih apaan nih. Itu rokaat kedua tuh gue udah bener-bener gak khusyuk itu. Sempet diem beberapa saat juga gue. Akhirnya gue beraniin diri buat salam. Pertama salam ke kanan kan. Salam pertama tuh pas ke kanan gue pelan-pelan gitu, kayak nahan-nahan gitu. Dan gue gak mau ngeliat ke belakang. Dan pas salam ke kiri gue lakuin itu benar-benar kayak kencang gitu. Dan langsung muter badan ngeliat ke belakang. Gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Panik banget gue itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian inget adegan ngeselin di film-film horor di mana si pemeran utama dengar sesuatu yang aneh tapi malah disamperin, itu adalah sesuatu yang bakal tiba-tiba keluar saat kalian ada di kondisi tersebut. Asli, gue tuh langsung berniat kayak buka lemari gue gitu, karena lemari itu posisinya benar-benar di belakang gue kan. Jadi ya udah, gue coba untuk buka lemari. Kalau misalnya ada suara-suara, itu pasti dalam lemari gitu kan. Akhirnya gue buka lemari itu pelan-pelan. Dan dalam lemari gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa juga. Cuma tumpukan baju gue doang, terus ada baju yang digantung gitu. Gue lihat ya udah gak ada apa-apa. Akhirnya gue putuskan buat balik kasur buru-buru, terus coba tidur lagi. Langsung selimutan, gue juga selimutan seluruh tubuh gitu kan. Gue tutupin kepala gue sambil baca-baca surat pendek yang gue hafal gitu. Nah, di sini gue ingat di samping bantal gue itu gue selalu nyimpen buku Yasin di sana. Akhirnya sambil tiduran dan selimutan, gue baca tuh surat Yasin. Disinilah yang bikin gue benar-benar merinding. Deg-degan setengah mati asli.
Pertama gue tahu kan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus gue mulailah baca itu surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baru sampai situ tiba-tiba ada suara yang ngikutin bacaan Yasin gue. Dan suara itu kayak suara orang lagi tahlilan gitu, bawa bapak lagi tahlilan kan, suaranya rame gitu, banyak kan. Suaranya bener-bener datar tapi banyak gitu. Apaan ini? Rame banget, suaranya bener-bener rame gitu. Dan yang lebih parah lagi, gue udah berhenti, itu suara orang-orang baca Yasin berlanjut, bener-bener berlanjut, nggak berhenti gitu sampai akhir kalau nggak salah ya. Gue selama itu juga orang-orang baca, selama itu juga gue nggak ngerti mau ngapain, mau gimana gitu. Gue cuma apa, berharap nggak ada hal-hal aneh aja di balik selimut itu. Pesan gue tuh udah benar-benar kalang kabut, merinding seadanya, sumpah. Sampai pada akhirnya saat si rombongan pembaca Yasin nih udah akan menyelesaikan bacaannya, gue mencoba buka selimut itu pelan-pelan gitu. Dan gue perhatiin sekitar nggak ada siapa-siapa, benar-benar nggak ada siapa-siapa, asli. Itu suara tuh barusan kayak ada di kamar gue, nggak ada di balik tembok, di luar pintu tuh nggak ada. Jadi posisinya tuh kayak gua lagi tiduran, terus dikelilingin orang-orang lagi baca surat Yasin. Itu kayak anjir, apaan nih, gila, kok kayak gini banget. Nah pas gue lagi celingak-celinguk ngeliatin sekitar, gue sadar satu hal, pintu kamar mandi gue belum ditutup. Nah pintu kamar mandi belum ditutup itu adalah hal yang cukup mengerikan menurut gue ya, karena ya iseng aja gitu sih, kayak takut ada yang keluar dari situ kan. Nah terus ya udahlah nih, gue mikir nih, gue tutup apa enggak, gue tutup apa enggak gitu kan. Kira ya udahlah, gue putusin gue tutup aja. Gue beraniin diri untuk nutup pintu kamar mandi. Dan pas gue lagi mau nutup kamar mandi, itu lari gue menuju pintu di kamar mandi, gue ngelihat ada seorang wanita dengan tubuh tinggi besar, yang besarnya benar-benar menyentuh langit-langit kamar mandi, berpakaian serba putih. Wajahnya itu gue nggak ngerti ya, kayak ngeblur gitu, mukanya tuh kayak ngeblur gitu, nggak jelas. Cuma yang jelas itu matanya doang, mata sampai pinggiran matanya itu benar-benar hitam gelap gitu. Wah gila, di situ gue kaku banget, kaku sadar-sadar, bingung, gue nggak tahu mau ngelakuin apa gitu. Makhluk apa ya ini sebenarnya? Dan gue nggak tahu itu Asia atau bukan, gue nggak tahu. Pokoknya tuh mukanya benar-benar kayak ngeblur gitu, kayak wah nggak jelas deh pokoknya. Di situ yang bisa gue lakuin cuma membaca istighfar. Dan yang lebih menakutkannya lagi, di saat gue baca istighfar kan, astagfirullahaladzim gitu, dia perlahan-lahan ngampirin gue sambil bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gila, gue bilang gila. Gue langsung kayak astagfirullahaladzim. Itu kaki gue yang tadinya kaku, lemes segala macam, bodo amat, gue paksain lari. Gue turun tangga tuh sampai gerasak gerusuk gitu, sampai bokap gue pada keluar gitu kan. Gue ceritain nih hal ini. Terus pas disamperin ke kamar gue, itu makhluk udah nggak ada, udah sepi, nggak ada apa-apa. Gue langsung anjir, tuh apaan nih barusan. Itu tuh nyamperin tuh benar-benar kayak pelan-pelan tuh, sambil palanya sambil kayak apa, kayak mau jatuh gitu ke kanan, terus sambil bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gila tuh kayak anjir, nih makhluk apa nih bisa baca astagfirullahaladzim gitu. Dan dia nyamperin gue pelan-pelan. Gila, itu benar astagfirullahaladzim. Itu pengalaman gue paling aneh, paling serem itu, seadanya paling epic lah. Terus karena kejadian tersebut, jadi ya udah gue putusin buat tidur di ruang TV gitu, di depan TV dengan kondisi TV yang menyala. Bodoh amat gue nyalain tuh TV. Habis listrik mahal deh, daripada gue
sepi gitu kan, tidur sepi, itu gue nyalain sampai pagi tuh TV. Nah jadi gue nggak tahu itu setan, jin atau apa, yang jelas itu bener-bener serem banget. Gue juga nggak tahu itu si Asia atau bukan, tapi itu tinggi gitu, tinggi dan serem banget, mukanya asli ngeblur gitu. Nah cerita gue kayaknya segitu aja dulu, nanti gue sambung lagi, ada beberapa cerita lagi yang bakal gue ceritain dan tolong didengerin. Ya udah gitu aja cerita dari gue. Bye folks. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.